Cerita lengkap telah tamat. Silakan teman-teman menonton dengan tenang. Konten menarik akan segera dimulai. Aku jelas-jelas adalah tuan muda sejati dari keluarga kaya yang hilang. Tapi setelah aku ditemukan kembali, orang tuaku malah memintaku untuk menggantikan tuan muda palsu. Menikah masuk ke keluarga kaya lain untuk melunasi utang. Rentetan komentar melintas di depan mataku. Kasihan sekali pemeran utama pria ini. CEO wanita yang nyandiri itu adalah seorang maniak kontrol. Dia tidak hanya akan mengurungnya di villa mewah yang penuh dengan pengawal dan pengasuh, tapi juga ikut campur dalam urusan makan, pakaian, dan kebutuhannya sehari-hari. Dia juga suka diam-diam mengawasinya dan memaksakan cintanya. Masa depan pemeran utama pria ini sangat suram. Hanya bisa menjalani hidup dengan pasrah, makanan disuapkan, dan pakaian dikenakan untuknya. Kasihan sekali. Aku langsung tertegun. Kalian menyebut ini kasihan? Aku menggelandang selama 18 tahun. Tidak hanya tidak ada yang mencintaiku. Aku juga harus bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Kalau sakit pun hanya bisa menahannya sendiri. Sekarang, ada orang yang mau mengurus makan dan pakaianku. Bahkan mengawasiku, peduli padaku, dan mau memaksakan cintanya padaku. Aku sangat bersedia menjadi simpanannya. Karena tuan muda palsu tidak mau. Biar aku yang menggantikanmu. Bukankah hanya seorang wanita yandere? Sangat cocok denganku. Pria yang haus kasih sayang. Ayah, ibu, kalian memang yang terbaik untukku. Memikirkan adikku menggantikanku menemani Liu Ruyan. Si psikopat itu. Kudengar dia sangat kejam dan kasar. Tidak hanya membunuh ayahnya sendiri, tapi juga membuat adiknya cacat dan mengirimnya ke luar negeri. Aku tidak mau disiksa oleh psikopat seperti itu. Untungnya, Shen Zuqing sangat mirip denganku. Asalkan mendandaninya seperti diriku, psikopat itu pasti tidak akan menyadarinya. Kakak Shen Lin berkata manja kepada orang tua dengan senyum di matanya. Ibunya memeluknya dengan lega. Iya, untung saja kita menemukannya. Kalau benar-benar membiarkanmu masuk ke lubang api itu, ibu pasti akan mati sedih. Ayahnya juga ikut berkomentar di samping. Untuk menyelamatkan perusahaan, kita hanya bisa melakukan ini. Hatiku terasa pedih. Ternyata mereka mencariku kembali bukan untuk menebus kesalahannya padaku, melainkan untuk menjadikanku kambing hitam bagi kakakku. Kenapa? Aku dan dia jelas-jelas saudara kandung. Kenapa mereka begitu pilih kasih? Aku bergegas maju. Baru saja hendak menanyai mereka dengan keras. Tiba-tiba muncul beberapa baris komentar di depan mataku. Kasihan sekali adiknya. Waktu kecil dihilangkan oleh kakaknya. Setelah dewasa masih harus menanggung utangnya dan menderita. CEO wanita yang yandere itu benar-benar maniak kontrol. Dia tidak hanya akan mengurungnya di villa mewah yang penuh dengan pengawal dan pengasuh, tapi juga ikut campur dalam urusan makan dan pakaiannya sehari-hari. Dia juga suka diam-diam mengawasinya dan memaksakan cintanya. Masa depan adiknya sangat suram. Hanya bisa menjalani hidup dengan pasrah. Makanan disuapkan. Dan pakaian dikenakan untuknya. Kasihan sekali. Aku langsung tertegun. Kalian menyebut ini kasihan? Aku menggelandang selama 18 tahun. Tidak hanya tidak ada yang mencintaiku. Aku juga harus bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Kalau sakit pun hanya bisa menahannya sendiri. Sekarang, ada orang yang mau mengurus makan dan pakaianku. Bahkan mengawasiku, peduli padaku, dan mau memaksakan cintanya padaku. Ini benar-benar kehidupan yang aku impikan. Saat sedang berpikir, orang tuaku menyadari ekspresiku yang aneh. Mereka melindungi kakakku di belakang mereka. Dan berkata dengan dingin, "Kamu sudah dengar semua percakapan tadi kan? Mulai hari ini, kamu akan menggantikan kakakmu untuk melayani Liu Ruyan. Kalau kamu tidak mau, kami tidak akan mengakuimu sebagai anak durhaka ini." Aku tersenyum dan memotong ucapan mereka. Karena kakak tidak mau, biar aku yang menggantikannya. Tapi ada satu syarat. Daripada tinggal di sini dan disiksa oleh keluarga yang munafik dan pilih kasih ini, lebih baik aku berjuang untuk masa depanku sendiri. Bukankah hanya seorang wanita yandere? Sangat cocok denganku. Pria yang haus kasih sayang. Keluarga Shin menyetujui syaratku, dan dengan tidak sabar mendandaniku, lalu mengirimku ke kediaman keluarga Liu. Malam itu, aku bertemu dengan Liu Ruyan yang dikabarkan yandere itu. Tak disangka,
Dia adalah seorang wanita cantik dengan wajah yang menawan, rambut panjang sepinggang, dan tubuh yang seksi. Hanya saja tatapannya padaku dingin dan menjaga jarak. Suaranya juga terdengar dingin, karena sudah dikirim oleh keluarga Shen. Berarti kamu adalah milikku, dan harus menuruti aturanku. Rentetan komentar menjadi heboh. Astaga, CEO Yandere ini cantik sekali. Suaranya juga merdu. Biarpun dia psikopat, aku tetap cinta. Esesisaha. Wanita di depanku ini terlihat tenang seperti air. Tapi aku bisa merasakan tatapan menyelidik di matanya. Kalau dia benar-benar seorang yandere yang sangat posesif dan kurang rasa aman, maka hal pertama yang harus kulakukan adalah mendapatkan kepercayaannya. Aku menundukkan kepala dengan mata memerah. Ujung jariku meremas ujung bajuku dengan erat dan bertanya padanya, asalkan aku menuruti aturan, aku tidak akan diusir. Kan tanda tanya. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan berkata begitu. Liu Ruyan tertegun sejenak. Sebesit ketertarikan melintas di matanya. Kamu sangat ingin tinggal di sini? Aku menggigit bibirku dengan erat, meneteskan beberapa air mata putus asa. Benar, karena mereka bisa mengirimku kemari. Itu berarti mereka sama sekali tidak mencintaiku. Aku hanya ingin seseorang yang akan peduli padaku, mengawasiku dengan erat, dan membutuhkanku. Dia akan menjadi duniaku. Begitu ucapan itu keluar, Liu Ruyan tiba-tiba berbalik. Dia bangkit dan maju. Jari-jarinya yang putih mengangkat daguku. Bagus. Ingat apa yang kamu katakan. Mulai hari ini, kamu adalah milikku. Rentetan komentar meledak. Ah, tolong. Kenapa aku merasa tatapan mereka berdua seperti sedang saling memastikan kondisi kejiwaan masing-masing? Adiknya ini benar-benar tahu titik lemah si Yandere. Dia sangat suka perasaan di mana mata seseorang hanya tertuju padanya dan hanya berputar di sekelilingnya. Hari-hari berikutnya, aku akhirnya menjalani kehidupan impianku, di mana pakaian dikenakan dan makanan disuapkan. Liu Ruyan akan secara pribadi mengukur badanku, memanggil desainer ke rumah untuk membuat berbagai model pakaian yang disukainya. Dia juga akan meminta ahli gizi berdasarkan laporan medisku untuk merencanakan apa yang harus kumakan setiap hari. Bahkan memberiku ponsel yang dipasangi pelacak lokasi. Rentetan komentar sedikit mencibir. Ini seperti memelihara pemeran utama pria sebagai hewan peliharaan. Sifat posesifnya sedikit berlebihan. Tapi aku malah menundukkan kepala dengan mata memerah. Liu Ruyan bertanya dengan cemas. Ada apa? Kamu tidak suka aku melakukan ini? Aku menggelengkan kepala dan memeluknya erat. Bukan begitu. Hanya saja tidak pernah ada yang sebaik ini padaku. Aku sangat terharu. Selama 18 tahun menggelandang, aku sering tidak cukup makan dan pakaian. Tiba-tiba ada yang mau bersusah payah seperti ini untukku. Bagaimana mungkin aku tidak terharu? Dia menghela napas lega dan memeluk pinggangku dengan manja. Lalu berkata dengan nada khas Yandere, kalau begitu, jangan pernah tinggalkan aku. Baiklah, aku mengangguk sambil terisak dan memeluknya lebih erat. Melihat aku suka berada di rumah, Liu Ruyan langsung membalik namakan villa beserta seluruh kediaman atas namaku. Bahkan menyuruh orang membuat ayunan dan memelihara beberapa hewan kecil untuk hiburanku. Siang hari saat dia pergi ke kantor, aku bersantai-santai dan membuat beberapa barang kecil di rumah untuknya. Seperti kue jelek buatan sendiri, atau bunga yang kupetik dari halaman. Aku juga akan berinisiatif menelponnya setiap hari untuk melapor apa saja yang kulakukan hari itu. Diakhiri dengan kalimat, aku merindukanmu. Membuatnya semakin menyukaiku. Malam hari, aku dengan penuh gairah memintanya di tempat tidur. Saat tidur pun, aku harus memeluknya. Seperti anak anjing yang kurang rasa aman. Saat ada petir dan hujan, aku akan memeluknya erat. Nyanyan, peluk lebih erat. Aku takut. Rentetan komentar bergulir dengan cepat. Adiknya ini benar-benar licik. Dia tahu betul bagaimana cara meluluhkan hati si Yandere gila ini. Setiap tengah malam, aku selalu bisa merasakan Liu Ruyan menatapku dengan tatapan membara, mengelus pipiku dengan lembut, dan bergumam, sepertinya aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Dia jatuh cinta padaku selangkah demi selangkah, bahkan secara terbuka mengakuiku sebagai pacarnya. Hanya dalam waktu 1 tahun,
Dia sudah tidak sabar ingin bertunangan denganku. Setelah mendengar berita ini, orang tuaku langsung panik. Mereka tidak menyangka aku, anak mereka yang tidak berharga ini, bisa mendapatkan cinta dari si psikopat Yandere Liu Ruyan. Mereka datang mencariku dari rumah keluarga Shen, dan dengan sangat hati-hati mengajak bertemu di luar. Aku tidak mau pergi, tapi mereka mengancamku di telepon. Kalau Liu Ruyan tahu kamu seorang penipu, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Kalimat itu tepat menusuk ketakutan terdalam di hatiku. Selama setahun ini, perasaanku padanya sudah berubah dari perhitungan dan pemanfaatan awal menjadi cinta yang tulus. Aku juga melihatnya melepaskan pertahanannya di depanku dan menunjukkan sisi rapuhnya. Dia sudah menganggapku sebagai satu-satunya. Aku tidak berani membayangkan betapa hancurnya dia jika mengetahui kebenarannya. Jadi, aku pun pergi menemuinya. Di dalam ruangan pribadi, ibuku memeluk lengannya dan memakiku. Serigala tidak tahu berterima kasih. Sudah dapat dahan tinggi. Mau melupakan asal-usul. Kalau bukan kami yang mencarimu pulang dan memberimu kesempatan. Kamu sampai sekarang masih anak kampung yang tidak pantas dilihat. Sekarang sudah berhasil naik kelas. Mau memutuskan hubungan dengan kami. Jangan harap aku menahan amarahku. Dan dengan dingin mengingatkan mereka. Jangan lupa, saat aku meninggalkan rumah Shen, kalian sudah menyetujui syaratku. Kita sudah memutuskan hubungan. Kartu keluargaku juga sudah tidak terdaftar di keluarga Shen lagi. Ibuku tersenyum sinis. Benarkah? Tapi sekarang kamu menyamar sebagai kakakmu. Bagaimana bisa tidak mencari keuntungan untuk keluarga Shen kami? Atau kamu ingin gadis bermarga Liu itu tahu bahwa kamu adalah penipu yang membohonginya? Selama setahun ini, keluarga Shen sudah mendapatkan banyak sumber daya dan dukungan dari Liu. Kan tanda tanya. Perusahaan juga sudah bangkit dari ambang kebangkrutan. Liu Ruyan juga tidak menagih utang itu. Apalagi yang kalian tidak puas? Ayah dengan wajah penuh perhitungan mendorong sebuah kontrak ke hadapanku. Carilah cara agar dia menandatanganinya. Liu Ruyan sangat menghargaimu. Seharusnya tidak sulit kan? Asalkan kamu bantu kami mendapatkan proyek kerjasama senilai 500 juta ini. Kami jamin kamu akan hidup mewah selamanya. Kakakmu tidak akan pernah kembali ke negara ini dan muncul di hadapanmu. Aku melihatnya sekilas dan tertawa. Keuntungan 90% untuk Shen. Semua risiko ditanggung oleh Liu. Mimpi yang indah sekali. Aku tidak akan membantu kalian menipunya. Jangan cari aku lagi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Sebelum membongkarku, pikirkan diri kalian sendiri. Kalau Liu Ruyan tahu kalian menipunya, apakah dia akan bertindak lagi untuk menghancurkan Shen? Aku bangkit dan pergi, meninggalkan suara makian mereka di balik pintu yang tertutup rapat. Malam itu, Liu Ruyan memelukku dan bertanya, "Bukankah kamu bilang sudah memutuskan hubungan dengan mereka? Kenapa masih menemui mereka? Kudengar aku akan bertunangan." Jadi mereka datang menemuiku. Liu Ruyan menunjukkan pengertian. Meskipun mereka menggunakan aku, anak satu-satunya mereka, untuk mendapatkan keuntungan adalah tindakan yang keji. Tapi setidaknya kita harus berterima kasih karena mereka telah membawaku padanya. Sayang, kalau kamu tidak suka mereka, aku bisa membuat mereka menghilang selamanya. Tidak perlu. Bagaimanapun juga mereka adalah orang tuaku. Seseorang di rentetan komentar menghela napas. Adiknya ini masih berhati lembut. Keluarga Shen itu tidak akan menyerah begitu saja. Aku berpikir dalam hati. Asal tidak memberi mereka kesempatan. Kan tanda tanya. Selama 3 bulan berikutnya, aku tenggelam dalam kebahagiaan mempersiapkan pertunangan. Telepon dari orang tuaku tidak pernah kuangkat. Mereka tidak berani datang ke kediaman ini. Jadi perlahan-lahan mereka berhenti menggangguku. Sampai sehari sebelum pertunangan, Liu Ruyan seharusnya menemaniku mencoba jas. Tapi tiba-tiba ada urusan mendadak di kantor. Saat dia hendak menyuruh orang mengantarku pulang, kami bertemu dengan orang tuaku yang kebetulan searah. "Nona Liu, biar kami yang menemani anak kami mencoba jasnya. Jangan sampai menunda upacara pertunangan besok." Aku ingin menolak, tapi Liu Ruyan malah mengangguk. "Baiklah, aku akan menemuimu setelah selesai urusan. Tolong jaga dia baik-baik." Setelah Liu Ruyan pergi, aku ditarik paksa masuk ke mobil oleh orang tuaku dan terkejut menemukan kakakku
yang seharusnya berada di luar negeri untuk bersembunyi, ternyata juga ada di dalam mobil. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Shen Shuqing, selama setahun ini, kamu telah merebut identitasku untuk bersenang-senang. Sudah saatnya kamu mengembalikannya padaku. Aku terkejut dan marah. Ingin turun dari mobil, tapi ditahan oleh orang tuaku hingga tak bisa bergerak. Kakakku membuka mulutku dan menuangkan segelas air dengan paksa. Kesadaranku perlahan-lahan kabur. Rentetan komentar meledak. Sialan! Sudah kubilang mereka pasti punya rencana lain. Adik, jangan tidur. Sadarlah. Di saat genting, ponselku berdering. Telepon dari Liu Ruyan. Ibuku dengan cepat membekap mulutku dan memberi isyarat agar kakakku menjawab. Jangan sampai dia curiga. Lakukan sesuai rencana. Kakakku berdeham dan menjawab telepon. Dari seberang telepon, terdengar suara merdu Liu Ruyan. Sayang, sudah sampai di toko? Aku sudah tidak sabar. Ingin melihatmu mengenakan jas itu. Sebentar lagi, Nyanyan. Setelah aku selesai memakainya, aku akan langsung mengirim fotomu. Oke. Suara bajingan ini juga sama seperti adiknya. Gawat. Melihat kakakku akan menutup telepon, aku memaksakan diri untuk tetap sadar dan menggigit tangan ibuku dengan keras. Nyanyan, tolong aku. Aku ingin berteriak minta tolong. Tapi suaraku serak dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Siapa yang berteriak? Suara Liu Ruyan. Terdengar sedikit curiga. Tidak apa-apa. Tadi ibuku tidak sengaja terjepit pintu mobil. Telepon ditutup di tengah keputusasaan. Ibuku menamparku dengan keras. Serigala tidak tahu berterima kasih. Berani-beraninya menggigitku. Kalau kamu benar-benar menikahi Liu Ruyan, bukankah kamu akan semakin meremehkan kami? Pandanganku menjadi gelap karena tamparan itu. Tapi aku mendengar kakakku berkata sambil tersenyum. Tenang saja, Bu. Orang yang akan menikahi Liu Ruyan hanya aku. Aku sangat terkejut, tapi tidak bisa bertahan lagi dan pingsan. Saat membuka mata lagi, aku menemukan diriku terikat, terbaring di lantai villa keluarga Shen. Kakakku sedang mengenakan jas mewah yang dibuat khusus dan menerima pujian dari orang tua. Dari percakapan mereka, aku baru mengerti. Ternyata kakakku di luar negeri mendengar kabar Liu Ruyan akan bertunangan denganku dan langsung menyesal. Jadi dia bersekongkol dengan orang tua untuk diam-diam kembali dan menggantikanku. Selama mereka diam, ternyata mereka sedang mempersiapkan agar kakakku kapan saja bisa bertukar tempat denganku tanpa ada yang tahu. Menyadari aku sudah sadar, kakakku berjongkok dan menepuk-nepuk wajahku. Adik, kamu pencuri ini telah merebut identitasku. Sudah menikmati begitu lama. Saatnya mengembalikannya padaku. Aku berkata dengan susah payah dan suara serak. Bukankah kalian yang memaksaku pergi dulu? Hah? Kamu bajingan kecil. Menyamar sebagai diriku dan menikmati begitu lama? Masih berani merasa dirugikan? Dia menamparku dengan keras. Dengan mata penuh iri. Dia merobek jam tangan di tanganku. Dan kalung. Ini semua seharusnya hadiah Liu Ruyan. Untukku. Kembalikan padaku. Akulah yang seharusnya menjadi tunangannya. Besok, orang yang akan bertunangan dengannya hanya aku. Orang tuaku juga berkata dengan dingin di samping. Benar, patuhlah dan serahkan posisimu. Maka kami masih akan terus merawatmu. Tapi wajahmu ini harus diurus. Tidak boleh menjadi ancaman bagi kakakmu. Aku tersenyum sinis dan berkata dengan lemah. Apa kalian benar-benar berpikir aku bisa sampai di titik ini? Hanya dengan mengandalkan wajah dan identitas? Aku bersusah payah menyenangkan si yandere Liu Ruyan itu. Demi menjaga kemawahan kalian. Kalian tidak berpikir Shen Lin juga bisa melakukannya? Kan tanda tanya. Orang tuaku terdiam. Tapi kakakku benar-benar terprovokasi olehku. Dia menjambak rambutku dan menggoreskan ujung pulpen ke wajahku dengan keras. Karena kamu bilang tidak mengandalkan wajah ini, maka akan kuhancurkan. Lihat saja, bajingan kecil sepertimu. Mau pakai apa lagi untuk melawanku? Rasa sakit yang tajam membuatku tidak bisa menahan jeritan. Darah membasahi bajuku. Orang tuaku di samping terlihat sedikit tidak tega. Cukup segini saja kan? Wajahnya sudah hancur. Tidak akan bisa mengancammu lagi. Kakakku masih ingin mengatakan sesuatu. Liu Ruyan menelepon lagi.
Dia dengan cepat menyumpal mulutku dengan kain lap, lalu menjawab telepon. Mendengar Liu Ruyan akan segera datang menjemputku. Seluruh keluarga kembali memaksaku minum obat penenang dan menyeretku ke gudang. Rasa sakit di wajahku membuatku berusaha keras untuk tetap sadar. Suara Liu Ruyan terdengar di luar. "Kenapa kamu langsung memakai jasnya?" Kakakku berkata dengan lembut. "Karena aku ingin kamu melihatnya langsung." "Yanyan, aku lapar. Temani aku pulang makan." "Ya," tanda tanya. Dia menarik Liu Ruyan keluar. Tapi Liu Ruyan mengendus dan dengan tajam berkata, "Ada bau darah." Ibuku mengangkat tangannya yang terbalut perban dan menjelaskan sambil tersenyum. "Hari ini tanganku terjepit pintu mobil dan berdarah." Liu Ruyan langsung teringat percakapannya denganku siang tadi. Dia mengangguk dan terus berjalan keluar. Rentetan komentar menjadi panik. "Adik, cepat cari cara untuk memberitahu Liu Ruyan kamu ada di sini." Aku memaksakan diri untuk tetap sadar. Di tengah pandangan kabur, aku melihat tumpukan kotak perkakas di gudang. Aku menggapai seluruh tenagaku untuk menjatuhkannya dengan kepalaku. Perkakas jatuh ke lantai dengan suara berdentang keras. Liu Ruyan berhenti lagi dan menatap pintu gudang. Di dalam, ada orang. Ayahku buru-buru berkata kepada pelayan, sedang membereskan barang di dalam. "Jangan berisik, ceroboh sekali." Kakakku kembali menarik Liu Ruyan keluar. Aku meringkuk di lantai dengan putus asa. Kesadaranku semakin kabur. Terdengar langkah Liu Ruyan berhenti. Dan dia bertanya pada kakakku dengan dingin. "Di mana lonceng yang kuberikan padamu?" Rentetan komentar menjerit. Aku hampir lupa, dia membuatkan gelang pinggang dengan lonceng. Untuk adiknya. Cepat goyangkan loncengnya. Aku menggapai seluruh tenagaku untuk berjuang membalikan badan. Kring. Suara lonceng yang lemah menembus pintu gudang dan masuk ke telinga Liu Ruyan. Wajahnya langsung berubah drastis. Suara lonceng itu kecil dan singkat. 3 orang lainnya tidak mendengarnya. Tapi Liu Ruyan mendengarnya dengan sangat jelas. Karena di malam yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu ditemani oleh suara gemerincing seperti itu. Saat meringkuk erat dalam pelukanku, melihatnya tiba-tiba berhenti dan berbalik, menatap tajam ke pintu gudang. Orang tuaku buru-buru memberi isyarat pada kakakku. Kakakku memutar bola matanya. Dan dengan mengertakkan gigi, dia memegangi dadanya dan jatuh ke lantai. "Xiaolin, ada apa denganmu?" Teriakan mereka membuat Liu Ruyan kembali menoleh. Wajah kakakku pucat, bersandar di pelukan ibunya, sambil menarik lengan baju Liu Ruyan. Dengan lemah berkata, "Yanyan, aku merasa tidak enak badan." Sesak napas. Selama setahun bersama Liu Ruyan, aku juga sering mengalami hal ini karena fisikku yang lemah. Rasa khawatir akhirnya menang. Dia buru-buru membungkuk untuk membantu kakakku dan berjalan keluar. "Jangan takut, aku akan segera membawamu ke rumah sakit." Orang tuaku ingin ikut, tapi dihalangi oleh kakakku. "Aku tidak apa-apa. Sudah larut malam. Kalian pulang saja istirahat." Dia memeluk leher Liu Ruyan dan terus memberi isyarat pada orang tuanya. Setelah mengantar mereka berdua pergi, orang tuaku langsung datang dan membuka pintu gudang. Baru saja mau menghajarku, tapi mendapati aku sudah pingsan. Anak sialan. Hampir saja merusak rencana kita. Kurung dia di ruang bawah tanah. Di sana, kedap suara. Biarpun dia berteriak sekeras apapun, tidak akan ada yang dengar. Mereka berdua langsung bertindak, menyeretku keluar dari gudang. Tapi malah berpapasan dengan Liu Ruyan yang kembali sambil menggendong kakakku. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Melihat wajahku yang penuh darah adalah Liu Ruyan. Pupil matanya menyusut. Baju ini jelas-jelas pakaian yang dipakai Xiaolin saat keluar hari ini. Sebelum orang tuaku bereaksi, kakakku lebih dulu menangis di pelukannya. "Yanyan, sampai saat ini kami tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Dia adalah adik kandungku yang telah menggelandang selama 18 tahun. Dia orang gila. Setelah mendengar aku akan bertunangan denganmu, dia datang dan mengancamku. Memaksa orang tua kami untuk menukarku dengannya. Dia mengancam akan melukai diri sendiri. Kami takut terjadi sesuatu padanya. Makanya kami mengikatnya." Ibuku menyeka air mata dan menimpali. "Benar, anak bungsu kami ini namanya Suking. Dia bilang semua ini salah kami, membuatnya menderita di luar.
dan menuntut kami untuk memberikan kompensasi. Dia juga ingin menggantikan Xiaolin menjadi tunanganmu. Kami tidak setuju. Dia tiba-tiba mengamuk dan melukai dirinya sendiri dengan pisau. Menggores wajahnya dan berkata, "Ibuku menangis terseduh-seduh." Ayahku ikut menambahkan. Dia bilang, "Jelas-jelas dia dan kakaknya sangat mirip. Kenapa kami harus pilih kasih?" Kami benar-benar terpaksa memberinya obat penenang. Awalnya, kami tidak ingin masalah ini mengganggumu. Maaf sekali, Nona Liu. Keduanya meminta maaf dengan tulus. Tapi Liu Ruyan malah menyipitkan matanya, melepaskan kakakku dan berjalan ke arahku. Dia berjongkol di depanku dan melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh semua orang. Dia dengan lembut menarik kerah bajuku yang berlumuran darah, memperlihatkan tanda merah di bawah tulang selangkaku. Itu adalah tanda yang dia tinggalkan saat kami bercinta semalam. Xiaolin, apa ini benar-benar kamu? Matanya memerah. Dengan gemetar dia mengulurkan tangan ingin menyentuh wajahku yang berlumuran darah. Tapi dihentikan oleh tangisan kakakku di belakangnya. Dia menarik kerah jasnya dan memperlihatkan tanda merah yang sama, persis seperti yang ada di tubuhku. Nyanyan, adik, dia demi menggantikanku bersamamu. Tidak hanya merebut dan memakai bajuku. Bahkan, tanda di tubuhku pun dia tiru. Dia menunjuk ke pinggangku, di mana gelang lonceng terlihat. Dia juga merebut semua perhiasan yang kamu berikan padaku. Mengatakan semua ini seharusnya miliknya. Dialah yang seharusnya menjadi tunanganmu. Kami sekeluarga dengan susah payah menenangkannya. Aku benar-benar tidak berani membangunkannya lagi hanya untuk mengambil lonceng itu. Dia bahkan tanda di tubuhku. Bisa dia cari cara untuk menirunya. Tapi hampir gagal karena hal sepele. Seperti lonceng kecil itu. Untungnya, tadi saat Liu Ruyan bertanya padanya, dia langsung sadar. Awalnya, dia ingin berpura-pura sakit untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu meminta orang tua mengambil gelang pinggang itu diam-diam untuknya. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Ibuku juga menatapku dengan mata memerah. Dan menambahkan, benar, dia sangat kuat. Tadi dia menendang dadaku dengan keras. Kakakku menangis sambil memeluk Liu Ruyan. Nyanyan, maafkan aku. Tadi aku berbohong padamu. Aku jelas-jelas sudah berjanji. Tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu. Gelang pinggang ini kamu buat sendiri. Dan kamu pakaikan padaku sebagai hadiah. Tapi aku tidak menjaganya dengan baik. Aku masih ingat kamu bilang, mulai sekarang, setiap langkah yang kuambil harus bergema di duniamu. Kamu bilang dengan begitu. Dimanapun aku berada, kamu bisa menemukanku. Maafkan aku. Aku membiarkannya direbut oleh adikku. Mendengar dia bahkan menceritakan asal-usul dan makna gelang pinggang itu. Tatapan Liu Ruyan melembut, karena sudah pernah disentuh orang lain. Mengambilnya kembali pun tidak ada artinya. Nanti akan kubuatkan yang baru untukmu. Dia memeluk kakakku dan pergi lagi. Menatapku untuk terakhir kalinya seperti melihat sampah. Bagaimanapun juga dia adalah anak kandung kalian. Menjadi seperti ini, kalian juga punya tanggung jawab. Bawa dia ke rumah sakit. Orang tuaku buru-buru berjanji akan membawaku ke rumah sakit malam itu juga. Saat aku sadar kembali, hari sudah pagi. Wajahku terbalut perban tebal dan aku sudah mengenakan baju pasien. Rentetan komentar di depan mataku bergulir cepat. Adik, kamu akhirnya sadar. Jangan takut. Kemarin pemeran utama wanita membelamu. Keluarga Shen tidak akan berani macam-macam lagi denganmu. Aku baru tahu bahwa Liu Ruyan semalam memberitahu mereka bahwa dia juga tidak disayangi di rumah sejak kecil. Jadi dia merasa simpati padaku. Dia secara khusus menelepon dan berpesan agar orang tuaku merawatku dengan baik dan mengirim dokter terbaik untuk mengobati lukaku. Ibuku menatapku dengan penuh kebencian. Semua gara-gara kamu, pembawa sial. Membuat kami bahkan tidak bisa menghadiri pertunangan. Kakakmu, ayahku menunjukkan siaran langsung di ponselnya dan mendorongnya ke wajahku dengan kasar. Untuk mencegahmu berbuat ulah, Liu Ruyan secara khusus berpesan agar kami mengawasimu. Kami hanya bisa melalui ponsel melihat acara pertunangan mereka. Di layar, Liu Ruyan dengan lembut memegang tangan kakakku dan memasangkan cincin untuknya. Hatiku terasa sangat sakit.
Apa dia benar-benar tidak bisa membedakan aku dan Shinlin? Kehangatan dan cinta selama setahun terakhir. Apa semuanya palsu? Ibuku mengejek. Menangis pun tidak ada gunanya. Dokter bilang wajahmu sudah hancur. Biarpun kamu berdiri di depannya, dia hanya akan menganggapmu orang gila yang jelek. Asalkan kamu patuh, kami masih sanggup merawatmu. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas penderitaanmu selama ini. Tapi di masa depan, kamu tidak boleh mengganggu kakakmu dan Liu Ruyan lagi. Mengerti? Aku mati-matian menahan kebencian yang bergejolak di dalam hatiku dan mengangguk sambil terisak. Aku mengerti. Ayah, ibu, di masa depan aku akan menjadi Shen Suking lagi. Menjadi anak bungsu kalian yang baik. Selama 3 bulan berikutnya, aku dengan patuh berbaring di rumah sakit menerima perawatan. Dokter bilang dia takut aku tidak bisa menerimanya. Jadi saat mengganti perban, dia tidak pernah membiarkanku melihat wajahku. Orang tuaku juga jarang menjengukku. Mereka lebih sibuk menemani kakakku menyanjung Liu Ruyan dan meminta kerjasama darinya. Setelah aku sembuh dan keluar dari rumah sakit, di pesta perayaan yang diadakan keluarga, aku melepas perban di wajahku. Mereka baru terkejut menemukan bahwa wajahku sudah sembuh total. Saat itu, dia sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak membawa Liu Ruyan ke rumah keluarga Shen, dan seharusnya tidak mendesakku melepas perban di wajahku. Dia mengira wajahku sudah benar-benar hancur, dan ingin mempermalukanku di depan Liu Ruyan. Tapi tidak disangka, dia malah menggali kuburnya sendiri. Rentetan komentar meledak. Ah, wajah adiknya sembuh total. Apakah ini perbuatan Liu Ruyan? Dirawat di rumah sakit swasta Liu? Pasti dia kan? Jantungku berdebar. Aku menatap Liu Ruyan dan menemukan dia juga menatap wajahku dengan penuh pertimbangan. Kakakku memucat dan berpura-pura mual. Nyanyan, aku merasa tidak enak badan lagi. Pasti penyakit maagku kambuh lagi. Harapanku yang baru saja tumbuh kembali tenggelam ke dasar. Liu Ruyan langsung berbalik dan dengan cemas membantunya. Sepertinya dia sama sekali tidak mengenaliku. Untuk apa aku berharap lebih? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dia bangkit dengan cemas. Kakakku bersandar padanya dan berkata manja. Aku tidak suka ke rumah sakit. Tolong belikan aku sup merpati fuling dari toko Xiang di utara kota. Ya, tanda tanya. Liu Ruyan mengangguk dan bangkit pergi. Setelah dia pergi, kakakku menatapku dengan tatapan dingin dan jahat. Hampir saja aku tertipu oleh bajingan kecil sepertimu. Orang tuaku juga menghela napas dan mencubit lenganku dengan keras. Anak sialan, apa kamu sengaja? Buang semua pikiran licikmu itu. Jangan lupa, Liu Ruyan paling benci dibohongi. Menurutmu dia akan percaya padamu? Penipu yang menyamar sebagai kakaknya? Atau percaya pada kakaknya yang sudah membuatnya hamil? Apa? Dia membuat Liu Ruyan hamil? Hatiku terasa sangat sakit. Rasa pahit muncul di sudut bibirku. Ini juga alasan mereka berani membiarkanku bertemu Liu Ruyan. Kan tanda tanya. Mereka yakin aku, si jelek yang wajahnya hancur ini, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makanya mereka setuju dengan permintaan kakakku untuk membiarkanku menunjukkan wajahku di depan Liu Ruyan, agar aku benar-benar putus asa. Tapi semua orang, termasuk diriku sendiri, tidak menyangka wajahku bisa sembuh total. Aku dengan susah payah membuat Yanyan hamil anakku. Aku tidak akan membiarkanmu, bajingan kecil, merusaknya lagi. Orang tuaku takut dia bertindak gegabah dan buru-buru memukulku untuk melampiaskan amarahnya. Anak sialan, licik sekali. Aku akan mematahkan kakimu sekarang juga dan mengurungmu di ruang bawah tanah. Jangan pernah keluar lagi selamanya. Melihat ayahku berbalik mengambil tongkat golf, aku langsung lari keluar, tapi menabrak tubuh yang lembut. Itu Liu Ruyan. Dia menatapku dengan tatapan rumit. Sampai sekarang kamu masih belum punya sesuatu untuk dikatakan padaku. Air mata langsung mengalir deras. Aku akhirnya mengerti. Dia sudah mengenaliku sejak lama. Yanyan, aku salah. Tolong aku. Tolong aku. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan menangis kencang di pelukannya. Kakakku datang untuk menarikku pergi. Yanyan, kenapa kamu kembali lagi? Adikku ini penyakit lamanya kambuh lagi. Dia berteriak-teriak mau menggantikanku. Jauhi dia.
Tapi Liu Ruyan melindungiku di pelukannya dan berkata padanya kata demi kata, "Anjing, hanya dengan dirimu pantaskah memanggilku Yanyan?" Kakakku dan orang tuaku yang mengejarnya langsung tertegun. "Menantu yang baik, apa kamu salah orang? Yang kamu peluk itu Shen Shuking. Jangan tertipu olehnya." Liu Ruyan tersenyum dingin. "Kalian dua anjing tua ini sudah kecanduan akting ya? Aku sangat mencintai Xiaolin dan sudah hidup bersamanya begitu lama. Apa mungkin aku tidak bisa mengenali siapa dia?" Orang tuaku panik dan buru-buru mendorong kakakku ke depan. "Benar, dialah Xiaolin. Kalau tidak percaya, kamu bisa periksa ke rumah sakit. Kamu kan sedang mengandung anaknya." Kakakku mengangguk. "Yanyan, akulah tunanganmu." "Xiaolin, apa kamu sudah berubah hati? Bahkan aku dan bayi kita pun tidak kamu inginkan lagi." "Aku tidak punya kebiasaan menjadi ibu bagi anak haram orang lain." "Kamu memang Shen Lin. Itu benar. Tapi Xiaolinku bukan kamu, melainkan Shen Shuking." Liu Ruyan berjinjit dan mengecup pipiku. "Shuking, aku selalu menunggumu untuk jujur. Apa kamu benar-benar tidak menginginkanku dan mau menyerahkanku pada bajingan itu?" Matanya sedikit memerah. Ekspresinya kembali menunjukkan kesedihan khas Yandere. "Aku tidak. Kamulah yang tidak menginginkanku. Kalau tidak, kamu tidak mungkin menganggapnya sebagai aku dan membawanya pulang untuk bertunangan." Aku pun semakin sedih, mendorongnya dan menangis kencang. "Sudah, anak baik. Sebenarnya aku sudah lama tahu dia bukan kamu. Mengadakan pesta pertunangan hanya untuk melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan keluarga Shen." Liu Ruyan menceritakan semua kebenarannya. Ternyata dia sudah sejak pertama kali melihat kakakku tahu bahwa dia adalah penipu, karena di matanya tidak ada cinta untuknya. Lebih banyak hasrat untuk memiliki. Selain itu, saat dia mencium bau darah yang tajam, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Tapi takut jika langsung menanyai mereka akan membahayakanku. Jadi, dia menguji mereka selangkah demi selangkah. Saat mendengar aku menggoyangkan lonceng, dia merasa lega. Tahu bahwa aku untuk sementara tidak dalam bahaya. Jadi dia mulai berakting, ingin mencari alasan untuk mendekati gudang. Tapi, tetap saja tertipu oleh akting kakakku dan keluarganya. Terpaksa dia harus mengikuti permainan mereka, membantu kakakku dan berkata akan membawanya ke rumah sakit. Tapi saat mendengar orang tuaku membuka pintu dan menyeretku keluar, dia langsung kembali. "Melihatmu antara hidup dan mati, terbaring di sana berlumuran darah. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk membunuh mereka. Tapi kemudian aku berpikir, aku tidak mau mereka mati dengan mudah. Jadi aku menahan diri dan terus melihat pertunjukan mereka." Setelah mendengar fitnahan keluarga Shen terhadapku, dia berpura-pura memeriksa tanda untuk memastikan keselamatanku. Tapi tidak disangka, mereka bahkan bisa meniru tanda di tubuhku. Jadi dia berpura-pura jijik dan menggagalkan niat mereka untuk mengambil gelang pinggangku. Dia juga mendesak mereka membawaku ke rumah sakit swasta Liu Shuking saat aku mengadakan pesta pertunangan. Sebenarnya, di earphone-ku aku terus mendengarkan percakapanmu dengan orang tuamu. Saat mendengar, kamu setuju menyerahkanku pada mereka. Hatiku sakit sekali sampai hampir mati. Dia memegang tanganku, seperti anak kucing malang yang dibuang. Tapi biarpun kamu tidak menginginkanku lagi, aku tetap ingin melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan ancaman bagimu. Jadi, dia menghabiskan banyak uang untuk mencari tim medis terbaik dunia untuk memperbaiki luka di wajahku. Selama itu, karena takut keluarga Shen curiga, dia membiarkan Shen Lin mengajak mereka pergi. Liu Ruyan memelukku erat, seolah ingin menyatukan diriku ke dalam tubuhnya. "Shuking, aku datang ke sini hari ini hanya ingin melihatmu jujur dengan sendirinya. Mengatakan bahwa kamu terpaksa menipuku dan bahwa kamu selalu mencintaiku." Rentetan komentar sangat terharu. Ya ampun, ternyata dia benar-benar diam-diam melindungi adiknya. Aku menangis. Cinta Yandere seperti ini. Kapan giliranku? Tolonglah. Aku membuka mulut dan menggigit bahunya dengan keras. "Kamu sudah punya anak dengan kakakku. Masih mau mendengar aku bilang cinta padamu?" Liu Ruyan menjelaskan dengan sedih. "Aku bilang anak itu bukan anakku. Aku tidak punya kebiasaan menjadi ibu bagi anak haram."
Di sampingnya, Shenlin akhirnya panik. Kamu bohong. Malam itu sebulan yang lalu, kamu jelas-jelas minum anggur yang kuberikan dan tidur bersamaku. Anak ini adalah anakmu. Tapi Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video untuknya. Di layar, wanita yang bercinta dengan Shenlin ternyata adalah wanita lain yang sangat mirip dengan Liu Ruyan. Kakinya patah dan digendong dari kursi roda ke tempat tidur oleh Shenlin. Ekspresi keduanya sangat kabur. Dari awal sampai akhir, tidak pernah membuka mata untuk melihat satu sama lain. Setelah selesai, keduanya pingsan total. Pintu kamar dibuka. Seseorang mendorong kursi roda keluar, meninggalkan orang tua Shenlin yang tertidur pulas. Melihat video ini, terkejut. Kenapa bisa dia? Liu Ruyan, apa kamu sudah tahu sejak lama? Benar, aku sudah lama tahu bahwa keluarga kalian berhubungan dengan adik perempuanku yang tidak berguna yang kusir ke luar negeri. Setahun yang lalu, setelah kalian mengirim Shenlin ke luar negeri, dia secara kebetulan bertemu dengan adik perempuanku yang pengecut itu di sana. Benar kan? Mendengar dia punya cara untuk merebut perusahaan Liu dan menyingkirkanku sepenuhnya dari perusahaan. Kalian langsung tertarik, kan tanda tanya? Karena Zhu Qing bersamaku. Tidak ada keuntungan apapun bagi kalian. Jadi kalian dengan tidak sabar membiarkan Shenlin kembali, menggantikan Zhu Qing, dan bertunangan denganku, agar bisa mengendalikanku sepenuhnya dan memudahkan adik perempuanku berbuat curang. Kan tanda tanya? Selama beberapa bulan ini, kalian diam-diam mentransfer aset perusahaan Liu, merebut mitra kerjasamaku yang penting. Kalian benar-benar pikir aku tidak tahu? Liu Ruyan tersenyum dingin menatap mereka. Adik perempuanku yang tidak berguna itu sudah kukirim ke polisi untuk mengaku. Sekarang giliran kalian. Kaki ayahku lemas, dan dia berlutut di lantai. Semua itu dilakukan oleh adik perempuanmu. Kami juga dipaksa. Sambil berkata, dia merangkak ke hadapanku, menarik celanaku dan memohon. Zhu Qing, tolong bantu ayah memohon. Ya tanda tanya. Semua itu adalah ide busuk dari bajingan itu. Dulu saat kamu hilang, mungkin juga disengaja olehnya. Selama ini, dia selalu menghalangi kami mencarimu. Bahkan bilang, kalau kami mencarimu dia akan bunuh diri. Dia egois. Melihat keluarga Shin akan bangkrut, baru membiarkan kami menemukanmu untuk dijadikan kambing hitam. Zhu Qing, maafkan aku dan ibumu. Ya tanda tanya. Kami berjanji akan memberikan semua saham perusahaan Shin padamu. Aku tertawa getir dan menggelengkan kepala. Tidak perlu. Barang yang kalian dapatkan dengan cara tidak benar. Aku tidak mau. Kalau bukan karena kalian memanjakannya, dia tidak akan melakukan hal-hal ini padaku. Pada akhirnya, ini semua salah kalian yang pilih kasih padanya. Kan tanda tanya. Suara sirene polisi terdengar di luar. Ayah, ibu, dan kakakku akhirnya dibawa oleh polisi. Liu Ruyan juga memberikan bukti bahwa mereka ingin mengurung dan menyiksaku. Ternyata selama beberapa kali datang ke rumah Shen, dia diam-diam memasang kamera tersembunyi. Karena pengakuan adik perempuan Liu Ruyan dan berbagai bukti kerjasamanya dengan keluarga Shen dalam mentransfer aset secara ilegal, ayahku akhirnya dihukum atas penipuan bisnis, transfer aset ilegal, penganiayaan dan penahanan ilegal, serta beberapa kejahatan lainnya, dan dipenjara seumur hidup bersama Shenlin, adik perempuan Liu Ruyan, karena sedang hamil. Meskipun melakukan kejahatan konspirasi, tetap dihukum masa percobaan. Seluruh saham grup Shen, serta aset tetap atas nama ayahku, berdasarkan putusan pengadilan. Semuanya disita secara hukum dan dikembalikan kepada perusahaan Liu. Dalam semalam, keluarga Shen hancur. Ibuku menjadi ibu jahat yang dicaci maki semua orang di internet. Dia tidak tahan dengan tekanan dan bunuh diri dengan melompat ke sungai. Adik perempuan Liu Ruyan tidak punya tempat tujuan. Hanya bisa bersembunyi di mana-mana. Hidup dengan mengais sampah. Perutnya semakin hari semakin besar. Gerakannya juga semakin sulit. Akhirnya di suatu malam hujan lebat, dia terpeleset dan meninggal karena pendarahan hebat. Di penjara. Mendengar kabar ini, Shenlin benar-benar hancur dan bunuh diri di selnya. Kudengar keesokan harinya saat teman selnya menemukan mayatnya.
Mereka terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia mati dengan mata terbuka dan menuliskan kutukan di dinding dengan darah. Rentetan komentar hening sejenak, lalu mulai bergulir. Cika-cika. Sampai mati pun masih iri dengan kebahagiaan adiknya. Kasihan sekali. Rasakan. Inilah yang disebut karma. Mati yang bagus. Teman-teman, aku buka sampahnya dulu. Saat ini, Liu Ruyan sedang berbaring di pangkuanku, melihat-lihat tempat untuk bulan madu. Suamiku, setelah pernikahan kita mau jalan-jalan kemana? Mau main ski di Swiss? Atau kita ke Antartika? Melihat Penguin, dia mengangkat tabletnya dan menatapku dengan mata berbinar. Aku tertawa. Bukankah dulu kamu tidak suka aku keluar? Bahkan bilang ingin mengurungku di kediaman ini selamanya. Dia mencium pipiku. Meskipun begitu, tapi aku lebih suka melihat pemandangan indah itu. Di matamu yang menawan. Setiap kali aku teringat, kamu sudah banyak menderita. Dan ada begitu banyak hal menarik di dunia ini yang belum kamu alami. Aku merasa sangat kasihan dan ingin membawamu sendiri untuk menebus semua itu. Hatiku terharu. Aku membungkuk dan mencium matanya. Dengan adanya kamu, duniaku sudah menjadi penuh warna. Seperti yang pernah kukatakan, kamulah duniaku. Kalimat itu sangat menyentuh bagian terlembut di hati seorang yandere. Liu Ruyan memelukku dan berbisik. Terima kasih, Su King. Kita terbang ke pulau pribadi saja. Ya, tanda tanya. Rentetan komentar tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ternyata sifat posesif yanderenya kambuh lagi. Tertawa sampai gila. Aku sangat puas dengan akhir ini. Adik, kamu harus sangat bahagia bersama si Eo yandere ini. Terima kasih. Rentetan komentar perlahan-lahan menghilang, menjadi titik-titik cahaya bintang yang melebur ke dalam mata Liu Ruyan. Su King, kamu juga duniaku.